Sementara itu, Ketua PWI Pusat Margiono dalam sambutannya meyakini jika terjadi gesekan antara pihak pers dan Polri di lapangan, itu merupakan sebuah insiden yang tidak tersistem dan juga tidak terpola. Insiden itu bisa saja terjadi pada setiap lembaga manapun dan dapat diselesaikan secara bersama. Selanjutnya, pemahaman profesi secara bersama antara insan pers dan Polri harus ditumbuhkan agar mengantisipasi kesalahpahaman yang berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda antara kedua pihak. Margiono mengapresiasi atas upaya Kapolda Banten dalam menyelesaikan insiden yang terjadi di ranah pers Banten. Terkait profesionalisme wartawan, Margiono menyampaikan wartawan bertugas menggali informasi seperti dengan wawancara dan kemudian dia memberitakan berdasarkan informasi yang didapat. Namun terkadang ditemukan wartawan yang terlalu arogan dalam bersikap sehingga menimbulkan sikap tidak simpatik bagi orang-orang yang bersinggungan langsung dengan wartawan. Ada kesalahpahaman dan salah komunikasi atau mungkin ada juga benih ketidakserasian di antara kedua hal itu. Tapi karena itu insiden, ya Bapak Ibu sekalian dan terutama teman-teman pers, itu insiden, bukan pola dan bukan sistem. Karena itu harus dipahami bahwa hal seperti itu bisa saja akan terjadi di suatu saat di mana saja dan dengan lembaga manapun. Ketika pemahaman tidak ada kesamaan, ada perbedaan dan ada miskomunikasi, akan terjadi perbedaan. Pak Kapolda tadi sudah menjawab dengan sangat baik bahwa persoalan-persoalan begitu biasa saja, bisa diselesaikan dengan tersenyum dan itu selesai. Yang berbahaya kalau problem-problem seperti itu sudah menjadi pola, ya, dan sudah menjadi sistem. Misalnya, setiap ada kasus dengan wartawan, polisi mesti menangkap. Itu baru persoalan. Untuk itu, dengan ditandatanganinya MOU antara Dewan Pers dan Polri tentang penyelesaian sengketa pers dalam tataran teknis dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait kedua profesi antara wartawan dan polisi. Margiono menambahkan, keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers yang seiring digaungkan melekat pada upaya pembebasan pembodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Untuk itu, kemerdekaan karya jurnalistik harus dapat mencerdaskan masyarakat dan diabdikan pada upaya kesejahteraan masyarakat. Kemerdekaan pers dan kebebasan pers yang selama ini selalu kita dengung-dengungkan, yang selalu kita omongkan, itu selalu melekat dengan pembebasan. Jadi kebebasan, ini filosofi dasar yang saya kira harus kita pegang, bahwa kebebasan dan kemerdekaan itu melekat dengan upaya pembebasan. Pembebasan apa? Yang pertama adalah pembebasan kebodohan. Kedua, pembebasan kemiskinan. Ketiga, pembebasan keterbelakangan. Jadi, kemerdekaan dan karya-karya jurnalistik tidak ada gunanya dan tidak ada dasarnya kalau tidak diabdikan untuk kepentingan-kepentingan yang benar. Dalam kesempatan itu, PWI Banten memberikan penghargaan pers Card Number 1 kepada wartawan senior Lukman Hakim sebagai tokoh pers Banten. Selain itu, PWI Banten juga memberikan penghargaan Akta Diurna kepada Kapolda Banten, Brigjen Pol Eko Hadisutejo, karena telah menjadi mitra yang sinergis bagi wartawan. Kapolda juga sangat mengapresiasi kegiatan ini dan penghargaan Akta Diurna yang diberikan PWI kepada dirinya. Bagi Kapolda, penganugerahan ini juga merupakan penghargaan bagi jajaran anggotanya yang dengan setia menjalankan tugas kepolisian dengan baik. Tokoh pers Banten Lukman Hakim juga mengapresiasi penghargaan pers Card Number 1 yang diterimanya. Lukman berharap profesionalisme wartawan dewasa ini dapat dijaga dengan baik. Selain itu, Lukman berpesan kepada para wartawan agar berpihak kepada yang benar. Kan semuanya punya kode etik, punya undang, dia mengerti tentang undang-undang. Misalnya wartawannya, dia tahu mana yang bisa diliput, mana yang tidak. Ya, kalau itu rahasia negara, kalau itu daerah yang memang tertutup
untuk dimasuki siapapun juga. Kita hormati itu. Tapi kan ini ada insiden, ada kejadian yang nggak bisa ditunda. Momentum itu harus diambil oleh wartawan. Nah, kalau itu dihalang-halangi, itu salah besar. Dalam kegiatan sarasehan yang menghadirkan narasumber Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Saud Usman Nasution, dan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Soekardi, sejumlah jurnalis, jajaran polisi, dan hadirin lainnya tampak antusias menyimak penjelasan-penjelasan dari kedua narasumber. Pertama, kalau ada yang dikatakan tadi oleh pendahulu, bahwa kalau ada laporan masyarakat, kita tidak mungkin menolak, tapi kita arahkan dulu, kita sarankan dulu, supaya ditempuh cara-cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pers. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Wina Armada Soekardi menyampaikan sejumlah teknis yang dihubungkan dengan Undang-Undang Pers. MOU ini judulnya mencerminkan kepentingan kedua belah pihak, dan karena ini memang MOU tidak ada yang kalah atau menang, tapi menang semuanya. Disebutlah judulnya koordinasi penegakan hukum dan perlindungan kemerdekaan pers. Kami sudah kaji dari berbagai aspek, apakah MOU ini melanggar KUHP, apakah MOU ini melanggar KUHP, dan sebagainya. Tidak. Di dalam penyidikan dan penyelidikan, polisi berwenang untuk meminta pendapat dari ahli. Kadif Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menuturkan, MOU Dewan Pers dan Polri tersebut membantu kedua pihak dalam menjalankan profesinya, terutama di lapangan. Kewenangan-kewenangan insan pers dan polisi diperjelas dalam MOU tersebut. Selain itu, MOU itu juga dapat menghindari kesalahpahaman antar kedua pihak dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Oleh karenanya, Saud menegaskan bahwa wartawan atau jurnalis merupakan mitra polisi dalam bekerja. Jika terjadi semacam aksi unjuk rasa yang dilakukan wartawan dalam upaya meluruskan masalah, bagi Saud itu merupakan hal yang wajar. Untuk itu, Polri telah melakukan sosialisasi tentang MOU ini yang sebelumnya sudah disebar ke sejumlah jajaran Polda, Polres, hingga Polsek di seluruh Indonesia. Saud berharap dalam memahami MOU ini dibutuhkan pemahaman yang sama dan secepatnya diberlakukan di lapangan. Kirim ke semua Polda-Polda dan bahkan Polres sampai Polsek untuk MOU itu. Nantinya kita akan sosialisasikan dan juga nanti kita akan awasi dan kita akan kendalikan. Sehingga nantinya satuan kewilayahan di daerah bisa bersama dengan media setempat dan rangka untuk mengikuti perusahaan di lapangan. Sudah. Kita sudah sampaikan pertama sudah ditandatangani oleh Pak Kapolri dan Ketua Dewan Pers pada bulan yang lalu di Jambi. Kita fotokopikan secara kirim ke Polda-Polda untuk diteruskan ke jajaran. Kemudian pada saat bulan yang lalu kita juga melaksanakan Rakernis Polri, Rakernis Humas Polri. Kita juga sudah fotokopikan, sudah kasihkan semua kepada semua Kabid Humas Polda untuk diteruskan ke seluruh jajaran di Polda-Polda. Sehingga diharapkan nantinya ini masing-masing daerah sudah tahu persis dan yang tinggal nanti dilaksanakan di lapangan. Menurut Ketua PWI Banten Firdaus, dengan MOU ini kesalahpahaman antara insan pers dan pihak polisi dapat diminimalisir. Selain itu, penyatuan persepsi yang dilakukan PWI dan Polda 8 provinsi ini juga menegaskan profesionalitas wartawan sesuai Undang-Undang Pers. Sampai hari ini kita baru mencoba mengimplementasikan MOU itu dalam sebuah aplikasi dalam ada kesepemahaman antara pihak kepolisian dengan wartawan, di mana di MOU itu salah satu materinya adalah setiap permasalahan pemberitaan itu akan dikoordinasikan ke Dewan Pers. Nah, terkait koordinasi itu jadi tidak serta-merta setiap terkait pemberitaan pers itu polisi dapat memanggil atau menahan insan pers. Nah, untuk itu perlu dipahami dari tingkat pusat MOU itu sampai dengan Polsek. Tetapi di luar kerja dan karya jurnalistik, polisi bisa memperlakukan itu seperti halnya pidana umum. Jadi tidak berlaku Undang-Undang Pers dan MOU tersebut jika di luar
kerja dan karya jurnalistik. Semua pihak berharap MOU antara Dewan Pers dan Polri dapat diimplementasikan sebagai pemahaman terhadap keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.